Halo, salam sukacita Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Tentunya kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Sebelum memulai ibadah doa keluarga, mari kita bersatu dulu sejenak. Mari umat Tuhan, kita menyatakan sukacita kita buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 26 ayat pertama dan kedua. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Ya Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa mendekap kami. Tuhan sertai dan tolong kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terus berpengharapan akan kasih pemeliharaan Tuhan bagi kami. Saat ini Tuhan, layakan kami untuk boleh mendengarkan firman yang dari Tuhan. Berkati pelayanan firman Tuhan oleh hamba-Mu pada saat ini. Biarlah kuasa Allah boleh bekerja, tutup bungkus kami agar kami boleh mengerti tiap firman yang boleh kami dengar dan boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ucapkan syukur Tuhan senantiasa mengisi hati kami pada saat ini. Amin. Di dalam kehidupan kita ada penuh warna. Kadang ada duka, kadang ada tawa. Kadang kita bisa menangis, kadang kita bisa gembira. Suka dan duka bisa dipakai Tuhan untuk membuat kita semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Suka dan duka juga bisa membuat kita menjauh dari Tuhan. Tapi kita diingatkan melalui suka dan duka dalam kehidupan keseharian kita akan kehadiran Tuhan dan betapa kita sangat membutuhkan Tuhan. Dan tanpa Tuhan kita tidak berarti apa-apa. Seperti yang digambarkan dalam firman Tuhan oleh Daud melalui Mazmur 121 ayat 1-8. Dikatakan begini.
Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, dalam Yesus Kristus, apa rasanya kalau kita hidup dalam penjara? Wow, kita di waktu-waktu sekarang saja terbatas dalam ruang dan banyak waktu di rumah saja. Sudah bosan sekali, kesel. Apalagi dalam penjara. Kita juga merasakan hidup yang tidak menyenangkan. Makanan kita semakin terbatas, dana kita mungkin semakin berkurang, bahkan mungkin hampir tidak ada. Tapi bayangkan kalau kita ada di dalam penjara. Masihkah kita bisa merasakan anugerah dan berkat Tuhan? Masihkah ada berkat? Masihkah ada firman yang bisa keluar dari dalam penjara? Saudara, sebuah lagu "Mampirlah dengar doaku", di mana refrennya berkata, orang lain boleh engkau lalui, jangan jalan terus. Orang lain boleh engkau hampiri, jangan jalan terus. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, lagu "Mampirlah dengar doaku" dalam kidung jemaat yang tadi kita puji, dan nanti kita akan naikkan kembali pujian itu, berasal dari penjara. Fanny Crosby terngiang karena terkesan akan perkataan seorang narapidana ketika dia melayani di dalam penjara dan menjadi pembicara bagi sekelompok narapidana. Ada seorang narapidana yang bercerita bahwa dia seringkali diliputi oleh rasa kesal yang mendalam atau kesalahan yang menyebabkan dia di penjara. Tapi ada juga bagian di mana dia merasakan bahwa dia sangat membutuhkan Tuhan. Sekalipun ia merasa tidak layak dikunjungi oleh Tuhan karena atas kesalahan dan dosa-dosanya, tapi seorang narapidana ini berkata, saya membutuhkan Tuhan dan kehadiran Tuhan. Karena itu orang dalam penjara ini berdoa, ya Juru Selamat yang baik, jangan lewatkanlah aku. Saudara, Fanny Crosby ini kemudian merasa tersentuh sekali dengan kerendahan hati dan kepasrahan dalam doa yang sangat sederhana. Ya Juru Selamat yang baik, janganlah lewatkan aku. Karena jika Juru Selamat itu lewat, maka tidak ada lagi harapan dan kekuatan. Sehingga Fanny Crosby terngiang dan dia membuat syair dari doa seorang narapidana dalam penjara itu. Sehingga dalam doa itu, Fanny Crosby menggambarkan bagaimana seharusnya sikap seorang Kristiani saat mereka berdoa.
kita, saya dan saudara yang berseru, Tuhan Juru Selamat, jangan lewatkan aku. Dengarlah seru tangisku yang amat rendah ini. Saudara, firman Tuhan di dalam Mazmur 121 juga menggambarkan tentang seorang anak manusia yang begitu sangat rapuh, yang mencari-cari Tuhan ada di mana. Tetapi dia mendapatkan dan meyakinkan bahwa dalam iman dan pikiran dan kehidupannya hanya Tuhanlah yang menjadi penjaga. Hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi juru selamat, yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, yang terus melindungi, yang terus mencintai, dan hanya cinta Tuhan sajalah yang mampu menolong. Karena itu saudara, mari dengan kerendahan hati kita mohon kepada Tuhan. Ya Juru Selamat, ya Juru Selamat, ya Juru Selamat, jangan lewatkan aku. Di masa sekarang ini, kehidupan membuat kita bisa sangat rapuh. Karena itu hidupkanlah rasa, harapan, dan keyakinan dalam doa kita, dalam pujian kita dengan segenap hati. Ya Juru Selamat, janganlah lewatkan aku. Dan itu juga bisa membuat kita merasakan bahwa kita membutuhkan sekali Tuhan Yesus Kristus. Namun juga kita bisa merasakan betapa kita selalu ditemani oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Orang lain boleh kau hampiri, namun jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Mari saudara dan saudari kita berdoa, kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, dalam Allah Bapa dan Roh Kudus, urapilah kami dengan penyertaan Tuhan, kesehatan dan kepekaan untuk merasakan pengharapan dan kekuatan dalam Yesus Kristus, sehingga hari-hari kami boleh kami lalui dengan semangat. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap orang yang sekarang ini sedang sakit. Engkau yang memberkati dan memulihkan, sertai proses penyembuhan dan pengobatannya. Secara khusus kami berdoa bagi mereka yang sedang menderita COVID-19, baik yang sedang isolasi, mau di rumah maupun di rumah sakit. Engkau sertai dengan kesehatan pemulihannya, kesabaran, berkati dan baharui pikiran dan hatinya. Kami berdoa untuk mereka yang sedang berduka atau mengalami kedukaan. Tuhan tolong dan sertai dengan penghiburan. Buat setiap keluarga, Kau juga sertai ya Tuhan, supaya kami boleh semakin hari semakin sehat dan disiplin. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga sertai bagi saudara-saudara kami, mereka yang sedang berulang tahun. Kami berdoa untuk Saudari Andrea Kristi Santoso, untuk Hendri Chandrachen, untuk Ivon Sri Ayani Himawan, untuk Retno Wijaya, untuk Bahtera, untuk Devi Sanders, untuk Esther Febriani Situmeang. Kiranya kasih Tuhan menyertai mereka. Untuk Rizka Stepan Pasaribu,
Untuk Kesia Felicia Minangga. Untuk Matthew Elvin Liu, Andriana Helsa Nata Wijaya. Untuk Yong Lancen, untuk Dwi Rianto, untuk Azrela Syalin Otambuna, untuk Liana Patmasari, untuk Esther Imelda, Erwin Pranata, dan Charles Marpaung. Kiranya tangan Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, Oma dan Opa kami ini. Dengan penyertaan dan kasih Tuhan, kami juga berdoa. Kami bersyukur di tengah keluarga Huta Balian, Bapak Riko, dan Ibu Madina, kau sertai kehadiran Rafael Huta Balian. Dengan kesehatan, kekuatan, dan biarlah Engkau memakai Rafael Huta Balian ini, putramu yang kudus ini Tuhan, untuk menjadi anugerah dan sukacita dalam keluarga, dan khususnya bagi hati Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Proses penemuan dan penyempurnaan vaksin COVID-19 dan obat-obatan berbagai penyakit yang lain. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan. Engkau sertai dengan hikmat penyertaan Tuhan. Engkau sertai juga setiap keluarga yang mendampingi. Kiranya Tuhan, negara kami boleh lebih baik lagi. Beri kekuatan bagi kami, rakyat Indonesia. Di tengah segala persoalan, krisis yang harus dihadapi di negara kami, biarlah kami tetap mencintai negara kami dan mau bersatu hati untuk menopang dan membangun negara ini bersama untuk saling memperhatikan sesama anak bangsa. Tuhan Yesus yang sangat baik, berkati juga gerejamu supaya kami juga boleh sama-sama dengan segala kekuatan kami dan hikmat talenta dari Tuhan untuk berjibaku, bekerja lebih keras dan melayani lebih tekun lagi. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Di tengah masa-masa yang sulit ini, banyak hal yang tidak kita tahu pasti. Teruslah berpengharapan bahwa kasih setia Allah tidak pernah meninggalkan kita. Teruslah bersandar bahwa Tuhan Yesus senantiasa menguatkan dan terus menopang kita. Sebagai penutup dari doa keluarga saat ini,
Kita nyanyikan Kidung Jemaat 26 bait yang ketiga dan keempat. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Hatiku yang hancur lulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Baik di bumi, baik di sorga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, seperti pujian kita tadi, mampirlah dengar doaku. Mari kita yakini bahwa selalu tangan Tuhan Allah menopang kita dan hadir dalam kehidupan kita. Di setiap langkah kita, yakinkanlah hati dan pikiran kita. Sekalipun kehidupan kita semakin sulit, semakin susah, melelahkan, dan semakin tidak dapat kita bayangkan. Tapi yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Cinta Tuhan selalu hadir dalam setiap saat dan sangat rindu untuk kita hampiri. Ya Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, anugerah dan berkat Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus akan terus menyertai saudara-saudara, memeluk saudara-saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan,